Nabi Isa Al-Masih diutus oleh Allah kepada Bani Israel pada masa kekuasaan Romawi. Dalam perspektif Islam, beliau bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan, melainkan seorang nabi yang membawa risalah tauhid. Beliau menyeru manusia untuk kembali menyembah Allah semata, meninggalkan penyimpangan yang telah merusak ajaran para nabi sebelumnya. Dakwahnya sederhana, namun tegas. Hanya Allah yang berhak disembah tanpa sekutu. Di tengah masyarakat yang telah dipengaruhi oleh kekuasaan dan tradisi yang menyimpang, seruan ini tidak mudah diterima. Sebagian kecil mengikuti beliau dengan penuh keimanan, dikenal sebagai Hawariyun, sementara yang lain menolak bahkan memusuhi. Nabi Isa juga diberikan mukjizat oleh Allah, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan yang mati dengan izinnya, sebagai bukti kenabian, bukan untuk disembah. Namun penolakan semakin kuat, terutama dari kalangan elit yang merasa terancam oleh ajaran tauhid. Meski demikian, Nabi Isa tetap menyampaikan kebenaran tanpa kompromi. Dalam Islam, diyakini bahwa beliau tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Dakwah tauhid yang beliau bawa menjadi bagian dari rantai panjang risalah para nabi, yang semuanya menyeru kepada satu Tuhan, Allah yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa Al-Masih diberikan berbagai mukjizat oleh Allah sebagai bukti kenabiannya. Mukjizat tersebut bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan terjadi atas izin Allah semata. Di antara mukjizat yang paling dikenal adalah kemampuan menyembuhkan orang sakit, seperti yang buta sejak lahir dan yang menderita penyakit berat. Bahkan dengan izin Allah, beliau juga mampu menghidupkan orang yang telah meninggal. Peristiwa-peristiwa ini membuat banyak orang takjub. Mereka melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Sebagian dari mereka kemudian beriman, menerima bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Namun, tidak sedikit pula yang mulai salah dalam memahami mukjizat tersebut. Kekaguman berubah menjadi pengagungan yang berlebihan. Mereka mulai memandang Nabi Isa lebih dari sekedar nabi, padahal beliau sendiri terus menegaskan bahwa semua itu terjadi karena kekuasaan Allah. Dalam Islam, mukjizat bukanlah tujuan utama, melainkan tanda untuk menguatkan kebenaran risalah. Nabi Isa tetap mengajak manusia kepada tauhid, menyembah Allah saja, dan meluruskan pemahaman yang mulai menyimpang. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa keajaiban sekalipun harus dipahami dengan benar, agar tidak membawa manusia pada kesesatan, melainkan semakin mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa. Dalam perspektif Islam, para pengikut setia Nabi Isa dikenal sebagai Hawariyun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan tulus, menerima dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa tanpa keraguan. Hawariyun tidak hanya beriman, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung dan menyebarkan ajaran tersebut. Mereka memahami bahwa risalah yang dibawa Nabi Isa adalah kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya, yaitu menyembah Allah semata tanpa sekutu. Di tengah penolakan dan tekanan dari sebagian masyarakat, para Hawariyun tetap teguh. Mereka berdakwah dengan hikmah, kesabaran, dan kelembutan. Tidak sedikit dari mereka menghadapi ancaman, pengusiran, bahkan bahaya. Namun hal itu tidak menggoyahkan keimanan mereka. Peran mereka sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran tauhid setelah Nabi Isa. Mereka berusaha memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak berubah dan tetap sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa para Hawariyun menyatakan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menjadi contoh tentang bagaimana keimanan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kisah mereka menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu didukung oleh jumlah yang besar, tetapi oleh keteguhan hati dan keikhlasan dalam menjaga ajaran yang benar. Dalam perspektif Islam, tidak semua Bani Israel menerima dakwah Nabi Isa Al-Masih.
Meskipun beliau datang membawa ajaran tauhid yang murni, sebagian dari mereka justru menolak kebenaran tersebut. Penolakan ini tidak hanya bersifat lisan, tetapi berkembang menjadi permusuhan. Beberapa kalangan, terutama dari kelompok yang memiliki kepentingan dan kekuasaan, merasa terancam oleh ajaran yang dibawa Nabi Isa. Dakwah tauhid yang menyeru kepada penyembahan Allah semata dianggap menggoyahkan tatanan yang sudah mereka bangun. Akibatnya, muncul berbagai upaya untuk menghentikan beliau, termasuk rencana untuk membunuhnya. Situasi ini memicu konflik yang semakin memanas. Di satu sisi, Nabi Isa dan para pengikut setianya tetap menyampaikan kebenaran dengan sabar. Di sisi lain, tekanan dan ancaman terus meningkat dari pihak yang menolak. Dalam ajaran Islam, peristiwa ini menunjukkan bahwa para nabi sering menghadapi penolakan dari kaumnya sendiri. Kebenaran tidak selalu diterima dengan mudah, terutama ketika bertentangan dengan kepentingan dan kebiasaan yang sudah mengakar. Konflik ini menjadi bagian penting dalam perjalanan dakwah Nabi Isa, yang pada akhirnya membawa pada peristiwa besar berikutnya dalam sejarah. Dalam ajaran Islam, kisah Nabi Isa alaihissalam tidak berakhir dengan penyaliban, sebagaimana yang diyakini sebagian umat lain. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah memiliki rencana yang jauh lebih agung. Ketika musuh-musuh Nabi Isa berusaha menangkap dan membunuh beliau, Allah tidak membiarkan utusannya itu diperlakukan dengan hina. Dalam keadaan genting tersebut, Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara yang luar biasa. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, meninggikan derajatnya, dan melindunginya dari makar manusia. Sementara itu, seseorang yang lain diserupakan dengan beliau, sehingga musuh-musuhnya menyangka mereka telah menangkap Nabi Isa. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah. Umat yang sebelumnya bersama Nabi Isa kini kehilangan sosok Nabi secara langsung. Mereka menghadapi kebingungan, perpecahan, dan ujian keimanan yang besar. Dalam keyakinan Islam, Nabi Isa tidak wafat saat itu. Beliau masih hidup, diangkat ke sisi Allah, dan kelak akan diturunkan kembali menjelang akhir zaman sebagai tanda besar hari kiamat. Kisah ini bukan hanya tentang penyelamatan seorang nabi, tetapi juga tentang kekuasaan Allah yang mutlak atas segala sesuatu. Bahwa rencana manusia tidak akan pernah mampu mengalahkan kehendaknya. Dan dari peristiwa ini, umat manusia diingatkan bahwa kebenaran sejati akan selalu dijaga oleh Allah, meskipun tampak seolah-olah kalah di mata dunia. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, umat yang ditinggalkan menghadapi sebuah kenyataan besar. Tidak ada lagi nabi yang membimbing mereka secara langsung pada saat itu. Kekosongan kepemimpinan ini menjadi ujian yang sangat berat. Para pengikut yang sebelumnya bergantung pada wahyu, kini harus berpegang pada pemahaman mereka masing-masing terhadap ajaran yang telah disampaikan. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul perbedaan penafsiran. Sebagian tetap berusaha menjaga ajaran tauhid yang murni, sementara yang lain mulai memahami ajaran tersebut dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya terjadi dalam hal kecil, tetapi juga dalam perkara besar yang menyangkut keyakinan. Diskusi berubah menjadi perdebatan, dan perdebatan berkembang menjadi perpecahan. Tanpa adanya nabi sebagai penengah yang membawa wahyu, setiap kelompok merasa pemahamannya paling benar. Dari sinilah muncul berbagai aliran dan keyakinan yang berbeda-beda di tengah umat. Dalam pandangan Islam, kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya bimbingan wahyu yang langsung dari Allah. Ketika manusia hanya mengandalkan pemikiran tanpa petunjuk yang terjaga, maka perbedaan akan mudah terjadi. Perpecahan ini menjadi bagian dari sejarah panjang umat manusia, sekaligus pelajaran
bahwa kebenaran sejati harus selalu merujuk pada wahyu yang murni, bukan sekedar tafsir manusia semata. Seiring berjalannya waktu, kekuatan politik terbesar di wilayah tersebut, yaitu Kekaisaran Romawi, mulai mengambil peran dominan dalam kehidupan masyarakat, termasuk para pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Di bawah kekuasaan Romawi, budaya dan tradisi lokal yang telah lama berkembang, termasuk unsur-unsur pagan, memiliki pengaruh yang sangat kuat. Masyarakat terbiasa dengan berbagai simbol, ritual, dan konsep ketuhanan yang bersifat kompleks. Dalam kondisi ini, sebagian pengikut ajaran Nabi Isa mulai berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Sedikit demi sedikit, pengaruh budaya luar mulai masuk ke dalam pemahaman keagamaan mereka. Ajaran yang awalnya sederhana dan menekankan tauhid, keesaan Allah, mulai ditafsirkan dengan pendekatan yang berbeda. Sebagian mencoba menyesuaikan ajaran agar lebih mudah diterima oleh masyarakat luas di bawah kekuasaan Romawi. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung perlahan dalam rentang waktu yang panjang. Dari generasi ke generasi, perubahan pemahaman semakin berkembang. Dalam perspektif Islam, inilah fase di mana konsep ketuhanan mulai mengalami perubahan dari ajaran aslinya. Perbedaan yang sebelumnya kecil, kini berkembang menjadi perbedaan yang mendasar. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa pengaruh kekuasaan dan budaya dapat membentuk cara manusia memahami agama. Tanpa penjagaan wahyu yang murni, ajaran dapat berubah seiring waktu dan kondisi. Seiring berjalannya waktu, sebagian pengikut Nabi Isa alaihissalam mulai menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi kepada beliau. Pada awalnya, penghormatan ini adalah bentuk kecintaan kepada seorang nabi yang mulia. Namun dalam perkembangan selanjutnya, sebagian orang mulai melampaui batas. Mereka tidak lagi hanya memuliakan Nabi Isa sebagai utusan Allah, tetapi mulai memandang beliau sebagai sosok yang memiliki kedudukan luar biasa di luar batas kenabian. Pengagungan ini tumbuh secara perlahan. Dari sekedar pujian, berkembang menjadi keyakinan bahwa Nabi Isa memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki manusia biasa. Dalam perspektif Islam, inilah awal mula munculnya penyimpangan dalam memahami kedudukan Nabi Isa. Ajaran tauhid yang menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah mulai tergeser oleh pemikiran-pemikiran baru. Sebagian kelompok mulai mengembangkan konsep yang mengarah pada ketuhanan Nabi Isa. Sementara itu, kelompok lain tetap berusaha mempertahankan ajaran asli yang menempatkan beliau sebagai hamba dan utusan Allah. Perbedaan ini semakin memperdalam perpecahan di tengah umat. Kisah ini menjadi pelajaran penting dalam Islam, bahwa mencintai dan menghormati Nabi adalah kewajiban, tetapi tidak boleh melampaui batas hingga mengangkatnya ke derajat ketuhanan. Karena dalam ajaran tauhid, hanya Allah yang maha tinggi dan tidak ada sekutu baginya dalam bentuk apapun. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa alaihissalam diutus membawa ajaran tauhid yang murni, menyembah Allah semata tanpa sekutu. Ia mengajarkan ketaatan, kesederhanaan, dan keikhlasan sebagaimana para nabi sebelumnya. Namun setelah masa beliau, terjadi perubahan dalam penyampaian ajaran tersebut. Salah satu tokoh yang sering dibahas dalam sejarah adalah Paulus dari Tarsus. Ia bukan termasuk murid langsung Nabi Isa, namun memiliki peran besar dalam penyebaran ajaran kepada bangsa non-Yahudi. Dalam berbagai riwayat sejarah, Paulus memperkenalkan pemahaman baru yang berbeda dari ajaran awal. Ia menekankan konsep-konsep teologis yang berkembang seiring waktu, termasuk pemaknaan terhadap sosok Isa yang tidak lagi hanya sebagai nabi, tetapi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam kepercayaan sebagian pengikutnya. Dalam perspektif Islam, perubahan ini dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa.
Al-Quran menegaskan bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi awal dari berbagai aliran dan keyakinan dalam sejarah kekristenan. Sebagian tetap berpegang pada ajaran tauhid, sementara yang lain mengikuti perkembangan teologi yang baru. Sejarah ini menunjukkan bagaimana ajaran dapat berubah seiring waktu dan pentingnya menjaga kemurnian wahyu sebagaimana yang diturunkan kepada para nabi. Seiring berjalannya waktu, perbedaan pemahaman tentang ajaran Nabi Isa semakin meluas. Untuk menyatukan berbagai pandangan yang berkembang, diadakan pertemuan-pertemuan besar yang dikenal sebagai konsili gereja. Salah satu yang paling terkenal adalah Konsili Nicea yang diselenggarakan atas dukungan Kekaisaran Romawi. Dalam pertemuan ini, para pemimpin agama membahas dan menetapkan ajaran resmi yang akan diikuti oleh umat. Perdebatan sengit terjadi, terutama mengenai hakikat Isa. Sebagian masih memandangnya sebagai nabi dan utusan Tuhan, sementara yang lain mengangkat kedudukannya lebih tinggi. Hasil dari konsili tersebut menjadi titik penting dalam sejarah, menditetapkan doktrin bahwa Isa memiliki status ilahi dalam kepercayaan yang berkembang saat itu. Dari sinilah konsep anak Tuhan mulai dijadikan bagian dari ajaran resmi. Dalam perspektif Islam, keputusan ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menegaskan bahwa Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Peristiwa ini menjadi awal terbentuknya sistem keyakinan yang berbeda dari ajaran para nabi sebelumnya. Dari sinilah sejarah mencatat lahirnya doktrin yang kemudian menyebar luas dan diikuti oleh banyak manusia. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan, politik, dan perbedaan pemahaman dapat memengaruhi arah suatu ajaran dalam perjalanan sejarahnya. Setelah berbagai konsili menetapkan doktrin resmi, berkembanglah sebuah konsep teologis yang kemudian dikenal sebagai Trinitas. Konsep ini merujuk pada keyakinan tentang Tuhan dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam sejarah kekristenan, ajaran ini tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang perdebatan dan penafsiran. Setelah Konsili Nisea, diskusi mengenai hakikat Tuhan terus berlanjut, hingga akhirnya konsep Trinitas semakin menguat dan diterima sebagai ajaran resmi dalam gereja. Bagi para pengikutnya, Trinitas dipahami sebagai satu Tuhan dalam 3 manifestasi. Namun, dalam perspektif Islam, konsep ini dipandang sebagai penyimpangan dari ajaran tauhid yang murni. Al-Quran secara tegas menolak pembagian dalam keesaan Tuhan. Allah menegaskan bahwa Dia Maha Esa, tidak terbagi, dan tidak memiliki sekutu dalam bentuk apapun. Seiring waktu, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam semakin tertutupi oleh perkembangan teologi yang kompleks. Keyakinan yang awalnya sederhana berubah menjadi sistem kepercayaan yang lebih filosofis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Peristiwa ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah agama, di mana perbedaan antara ajaran para nabi dan perkembangan pemikiran manusia semakin terlihat jelas. Dari sudut pandang Islam, hal ini menjadi pelajaran bahwa menjaga kemurnian ajaran adalah hal yang sangat penting, agar tidak berubah seiring pengaruh zaman dan kekuasaan. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam memiliki kedudukan yang sangat mulia, sebagai salah satu nabi besar yang diutus oleh Allah. Ia bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan, melainkan hamba dan utusan Allah yang membawa risalah tauhid, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepadanya. Al-Quran menjelaskan bahwa Isa dilahirkan dengan mukjizat, tanpa ayah, sebagai tanda kekuasaan Allah. Namun hal itu tidak menjadikannya memiliki sifat ketuhanan. Sebagaimana Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu, Isa juga merupakan ciptaan Allah. Dalam perspektif Islam, penyembahan kepada Isa atau pengangkatannya sebagai Tuhan
dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran asli yang beliau bawa. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Dia Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Sejarah panjang yang terjadi setelah masa Nabi Isa menunjukkan bagaimana ajaran dapat berubah karena penafsiran, kekuasaan, dan pengaruh zaman. Oleh karena itu, Islam datang sebagai penyempurna dan pelurus, mengembalikan ajaran para nabi kepada kemurnian tauhid. Pesan utamanya tetap sama sejak dahulu, menyembah Allah semata, tanpa sekutu, tanpa perantara, dan tanpa pembagian dalam keesaannya. Inilah inti ajaran yang dijaga dalam Islam hingga hari ini.